Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Pandrita Official. Baik, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial ya, untuk pemula bagaimana cara mengskir klep yang bocor. Nah, ini sudah saya bersihkan menggunakan sikat baja, tinggal saya bongkar. Jadi langkah pertama, kita sediakan kunci T12 untuk membuka spi atau penahan dari per klepnya. Jadi kita tinggal sediakan kunci 12T, kemudian kita pukul atau kita dorong. Ini kita dorong, jadi kita tahan dulu bagian sininya, kita tahan begini, kemudian kita pukul. Jadi ini bisa kita lakukan sendiri ya. Kita gunakan kaki untuk menahan, kemudian kita pukul bagian per yang ingin dilepas. Nah, ini ketika kita memukul pernya, nggak usah terlalu menekan ya, karena itu ketika kita memukul turun pelan saja, ini akan terlepas. Jadi kuku klepnya itu akan terlepas ini. Jadi dia ada dua. Oke, tinggal satunya kita lepas. Kita simpan dulu ini, kita geser, kemudian kita tahan menggunakan kaki dan kita pukul. Pukulnya itu bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan palu ya. Jadi terserah teman-teman. Kalau saya cuma menggunakan tangan, bisa juga menggunakan palu yang tidak terlalu besar ya. Tinggal kita pukul. Oke, seperti itu. Jadi mudah ya, tinggal kita simpan, kemudian kita buka klepnya. Nah, ini mau dibersihkan ya, klep bagian innya juga ini kita bersihkan. Kita cek oli sel klepnya itu kita ganti juga ya. Jadi kalau untuk membuka oli sel klepnya itu kita gunakan snap ring yang menutup. Tinggal kita pang seperti ini, kemudian kita tarik. Ini oli sel klepnya sudah keras, jadi kita ganti. Begitu pula dengan oli sel bagian satunya lagi ini. Jadi ini lebih mudah. Nah, ini kita sediakan umbrel labran, tali gas ya. Ini tali bukan tali gas sih, tali kopling. Ini kita potong-potong, kemudian kita ujungnya itu kita bengkok seperti ini. Ini supaya bisa untuk membersihkan ya. Ini menjadi sikat untuk membersihkan lubang intake dan lubang exhaust. Kita dorong seperti ini, kemudian kita bor. Waduh. Nah, ini sudah tinggal sedikit. Oke, kita lanjut bagian sebelahnya ya. Ini sudah bersih. Payah sedih. Aduh, ini terlalu besar ya. Oke, tinggal sedikit.
Oke, langkah selanjutnya kita sediakan umbrel. Ini abrasif ya. Ini untuk skir klep dan juga selang kecil yang bisa masuk ke bagian klepnya ini. Oke, langsung saja. Ini saya sudah sediakan tempat untuk mengskir ya. Ini mudah-mudahan kelihatan. Jadi ini kita gunakan yang fine ya, yang halus. Ini kita ambil sedikit, kemudian kita olesi bagian klepnya yang bagian dalamnya. Ini seperti ini. Jadi kita juga sediakan bensin untuk membersihkan. Oke, tinggal kita pasang selangnya bagian bawah. Kemudian kita putar. Jangan lupa kita beri sedikit bensin ya. Kita geser dulu. Jadi kalau sudah dirasa agak halus, kita cukupkan, kemudian kita berganti ke klep bagian X nya. Jadi caranya sama, kita gunakan yang fine, yang halus, kemudian kita olesi pinggiran bagian dalamnya, bagian dalam klepnya. Ini secukupnya saja. Kemudian kita pasang, kita rubah posisi, kita pasang selangnya. Oke. Jadi ini saya tidak terlalu tidak terlalu lama untuk menskirnya ya, karena ini klep lama. Jadi kita cukup melakukan beberapa putaran saja untuk menghaluskan permukaan dari ujung atau bagian dalam klepnya. Ini beda dengan kalau kita mengskir klep baru itu ketika kita mengskir klep baru itu lumayan lama. Kita harus betul-betul meratakan bagian klepnya. Nah, ini sudah cukup. Jadi, iya. Ini tinggal kita bersihkan. Alto mijaman tuh.
Video nanti video. Bensin bro ya. Tentas sekian tuh bensin. Kan lebih ngerut. Jadi ini tinggal kita bersihkan ya. Kita bersihkan kemudian kita pasang. Ya, tinggal kita bersihkan bekas umbrelnya ya. Setelah ini kita semprot menggunakan kompresor. Oke, kita letakkan dulu ini. Ini klepnya kita bersihkan juga dari sisa merelnya ya. Oke, ini sudah. Oh, kita bersihkan pernya. Nah, kalau sudah bersih semua, tinggal kita pasang oli sel klepnya ya. Ini sepertinya ada yang jatuh. Oh, ring. Ini hampir terlupakan. Oke, kita ambil dulu oli sel klepnya. Oke, ini oli sel klepnya sudah saya sediakan, tinggal kita pasang ya. Oke, jadi posisi oli selnya itu di bagian sini ya. Ini yang ada tonjolan. Jadi kita beri dulu oli sedikit, kemudian kita pasang. Ini tinggal ditekan. Nah, sudah. Yang satunya juga sama pemasangannya, tinggal kita beri oli sedikit, kemudian kita pasang, tekan tek. Jadi itu mudah sekali. Kalau klepnya kita lumasi juga oli, kemudian kita pasang seperti ini. Yang klep bagian X nya juga sama, kita lumasi oli, kemudian kita pasang. Nah, oke, sudah terpasang. Jadi ini ketika kita memasang pernya, kita membutuhkan penahan di bagian sini ya. Kita cari penutup klep motor Supra. Saya cari dulu ya. Ini saya tidak menemukan penutup klep. Ini saya menggunakan apa ini? Saya tahu apa juga ini. Ini tinggal kita pasang seperti ini. Dan kita posisikan seperti ini. Jadi gunanya itu untuk menahan klepnya agar tidak terdorong ke bawah. Kalau kita cek ini, nah ini tidak ikut terdorong ya. Nah, kemudian kita pasang klepnya. Ini kita pasang klepnya, maaf, pernya. Ini juga. Kemudian kita pasang penahan klepnya ya. Ini kita pasang. Jadi cara pasangnya itu kita lepas dulu ya, supaya teman-teman tahu. Jadi posisi kuku klepnya itu dia berbeda ya. Ini agak kecil, ini agak besar. Jadi posisi yang kecil itu di bagian bawah. Ini kita pasang seperti ini. Kalau kebalik dia pasti tidak bisa turun ya, tidak bisa masuk. Kalau kebalik ini, kalau kebalik pasti tidak bisa. Nah, tinggal kita pasang seperti ini. Kemudian kita sediakan juga yang satunya. Caranya sama, kita masukkan dulu ke sini, kemudian kita pasang. Oke, jadi kita juga ketika memasang ini kita menggunakan kunci T12. Kemudian kita gunakan kain lap atau sejenisnya yang agak keras sedikit supaya bisa mendorong spi atau kuku dari klep tersebut.
Ini saya gunakan kainnya. Jadi kalau kita posisinya lagi sendiri, ini caranya kita gunakan kaki untuk menahan ini seperti ini, kemudian kita dorong ini menggunakan tangan ya, tangan lah, masa kaki. Tinggal kita dorong, kita luruskan, kemudian kita dorong. Nah, ini sudah masuk. Nah, itu. Kalau kita punya teman satu orang, kita bisa gunakan teman itu untuk menahan posisi head silindernya. Kalau tidak ada, kita gunakan kaki ya. Ini kita dorong. Oke, sudah. Jadi lumayan mudah. Jadi ini sudah selesai. Ini sudah selesai, tinggal kita pasang ke motornya. Jadi video kali ini cuman bagian pengeskiran ya, bagaimana cara membongkar dan memasang klep. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.